sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Direktur Eksekutif Tilawati Pusat. Dalam hal ini yang akan disampaikan yang terhormat Bapak Dr. Kyai Haji Umar Zaini, Magister Pendidikan. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati bersama Bapak Bupati Kabupaten Gresik, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Camat Kebumas, Bapak Yusuf. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Kepada para alim, para ulama, kepada perwakilan atau yang mewakili dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Kepala Cabang Gresik, Ustadz Mahbub, SHI, MHI, insya Allah mudah-mudahan doktor sebentar lagi, dan kepada para wali murid, wali santri yang hari ini putra-putrinya sedang diwisuda karena telah menghatamkan Al-Quran dengan perjuangan yang begitu berat anak-anak kita. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian telah mengukir anak-anaknya, putra-putrinya, yang tadi kita lihat bersama bacaannya luar biasa. Berbeda ketika saya dulu masih ngaji, seperti tadi dibilang oleh Pak Yusuf, wah ngaji kita dulu nggak kayak gini Pak, tajwidnya wis pokok muni katanya. Samalah, Masya Allah, anak-anak kita tadi bacaannya, doanya itu loh tartil. Kalau ayat-ayat Al-Quran tartil iya, tapi doa tartil itu yang lebih berat lagi, Masya Allah. Ini semua dalam rangka untuk membentuk karakter anak-anak kita. Hafalan doa yang panjang tadi, aku gak hafal ini, Masya Allah. Anak-anak kita dengan fasih membacanya. Hadirin Bapak Ibu wali santri khususnya, anak itu rezeki. Anak itu rezeki. Yang namanya rezeki tentu menyenangkan. Seneng rasanya kalau kita ini punya keturunan. Pak Yusuf ini nambah Bu, putranya Pak. Tapi Yusuf semeneng hai katanya namanya anak. Masya Allah. Anak itu rezeki. Leres Bu? Pak nggih? Anak itu rezeki, yang namanya rezeki itu menyenangkan, seneng rasanya kalau punya keturunan. Sisi yang lain, di samping anak atau keturunan itu rezeki, tapi sekaligus juga amanah. Ini yang berat. Apalagi zaman modern seperti sekarang ini, punya anak setengah lusin, itu kalau nggak orang yang gagah, wah, sakti, berat itu ya. Bapak Ibu, anak itu rezeki, tapi sekaligus juga amanah. Amanah untuk apa? Amanah agar anak-anak kita ini, saudara sekalian, diamanai oleh Allah agar membimbing putra-putrinya menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertanggung jawab kelak untuk dirinya,
masyarakatnya, dan untuk bangsa dan agamanya. Itu amanah. Jadi Bapak Ibu senang punya anak kalau anaknya itu sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Allah. Itu senang. Tapi kalau kita keliru mendidik anak-anak kita, justru anak-anak itu menjadi fitnah, bahkan menjadi musuh di antara anak dan orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang ini kalau kita lihat, Masya Allah, begitu sulitnya untuk menghantarkan anak-anak kita ini untuk menjadi orang-orang yang baik. Jadi hadirin, pesan saya untuk Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu bagaimana menghantarkan anak-anak kita ini. Yang pertama, bagaimana mereka agar mengenal Allah. Ini penting. Mengenal Allah, mengenal kitab-kitab Allah, mengenal Rasul-Rasul Allah, mengenal malaikat Allah. Itu artinya bahwa anak-anak kita harus dikenalkan bagaimana agar mengerti agama, bagaimana agar anak-anak kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tugas yang pertama. Tugas yang pertama, bagaimana agar anak-anak kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang menciptakan seluruh alam raya ini dan zat yang menciptakan kita semuanya, dan kelak kita bertanggung jawab kepadanya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tugas Bapak Ibu adalah bagaimana agar anak-anak kita ini bisa, dalam bahasa sederhana saya, bisa bekerja dengan baik. Karena hidup di dunia, maka harus bisa bekerja dengan baik. Itu tugasnya. Jadi yang pertama, memang manusia diciptakan oleh Allah sebagai untuk beribadah kepada Allah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada aku, kata Allah. Yang kedua, manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah fil ard. Khalifah fil ard itu bahasa sederhananya iso nyambut gawe sing apik, bisa bekerja yang baik, bahasa sederhananya. Nah, agar bisa bekerja secara baik, maka anak-anak kita, kata Bu Kepala Dinas Pendidikan, itu harus dibekali dengan literasi. Apa Bu? Literasi. Apa literasi itu? Anak-anak kita bekali agar mereka bisa membaca dengan baik, berhitung dengan baik, berlogika dengan baik, membaca keadaan dengan baik. Nah, itu harus dibekali kepada anak-anak kita. Jadi ya imannya kuat, ilmunya juga luas. Karakternya kuat, ilmunya juga kuat. Nah, pagi hari ini merupakan ikhtiar kita bersama untuk mengenalkan anak-anak kita agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka baca Al-Quran, praktek-praktek sholat diajarkan di taman pendidikan Al-Quran atau sekolah-sekolah kita. Tapi itu belum cukup. Agar mereka bisa hidup di dunia ini, harus dibekali dengan literasi yang kuat, membaca, menulis, menghitung. Karena hidup ini tidak bisa lepas dari yang namanya menghitung. Bu, nggih, Pak? Hidup ini tidak bisa lepas dari yang namanya menghitung. Panjenengan dadi petani, tambak, mesti ngitung iki sak hektar tambake diisi berapa, apa namanya, bandengnya. Itu dihitung semuanya.
harganya berapa, butuh apa, makannya berapa, pakannya harganya berapa, 1 kilo kali sekian kilo, semua menghitung. Jadi hidup ini tidak bisa lepas dari menghitung dan membaca. Maka anak-anak kita harus kita bekali dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hidup di dunia ini. Itulah satu kesatuan hidup, imannya kuat, ilmunya juga luas. Kita doakan bersama, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Amin. Ilmunya luas, imannya kuat, dan kaya-kaya. Setuju kaya-kaya? Jangan sampai Bapak Ibu meninggalkan anak-anak yang menjadi beban orang lain. Karena beban negara ini sudah cukup berat untuk mengatasi kemiskinan. Jangan ditambah lagi dengan anak-anak kita. Maka ilmu yang disampaikan tadi mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Dan yang terakhir pesan saya pada Bapak Ibu sekalian, doanya jangan sampai lupa untuk anak-anak kita. Mohon pada Allah jangan sampai lupa sholat malam kita, tahajud kita. Karena tantangan anak-anak kita ini ke depan sangat berat. Harus disertai dengan doa orang tua, sekaligus juga yang dimasukkan ke tubuh anak-anak ini harus berasal dari rezeki yang halal. Jangan sampai anak-anak kita dimasuki dengan rezeki yang tidak halal, karena akan mengukir jiwa anak-anak kita. Mudah-mudahan rezekinya Bapak Ibu semuanya lancar, gampang nyambut gawe ini, sehingga bisa menyekolahkan anak-anak kita sampai tersetinggi-tingginya. Amin ya Rabbal Alamin. Atas nama Ketua Yayasan sekaligus Direktur Eksekutif Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, Pusat Pembelajaran Al-Quran Metode Tilawati, mengucapkan selamat berbahagia pada Bapak Ibu yang putra-putrinya hari ini telah bisa diwisuda, yang itu artinya sudah punya bekal untuk bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Terima kasih kepada Pak Mahbub dan para guru-guru untuk terus semangat mendidik umat di tengah-tengah kesulitan kehidupan kita sekarang ini. Mudah-mudahan kelak kita diberikan kemudahan di surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.